Oke, anak-anakku, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kita lanjutkan lagi. Kita akan berbicara tentang wawasan Nusantara, ya. Jadi saya butuhkan juga keaktifan kalau anak-anakku aktif hari ini. Sebentar ya. Mudah-mudahan bisa aktif semua. Wawasan Nusantara. Siapa yang bisa bantu saya? Apa itu wawasan Nusantara? Silakan. Saya Pak. Sebut nama, angkat tangan. Seperti biasa, angkat tangan. Saya Pak Nurul Hanifah. Siapa? Nurul Hanifah. Oke, lanjut. Silakan. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Oke, Nurul Hanifah benar ya. Siapa yang mau tambahkan? Silakan. Saya Pak. Silakan, sebut nama. Andi Muhammad Faisal Pak. Faisal ya, Faisal ya. Silakan Faisal. Baik. Wawasan Nusantara atau dikenal juga sebagai wawasan nasional dan wawasan kebangsaan juga dijelaskan sebagai cara pandang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah Pak. Oke, ya, melengkapi dari Pak Faisal ya. Jadi wawasan Nusantara itu cara pandang ya. Ya, kalau kita lihat, saya sudah sampaikan di awal bahwa wawasan saya cara pandang bagaimana Nusantara ini kita lihat, karena kalau Nusa dan Tara itu terdiri atas beberapa pulau-pulau yang ada di wilayah teritori Republik Indonesia ya. Karena kita berbicara sekarang ya, apakah sebelum merdeka atau sesudah merdeka. Ya, kita menengok sejarah dulu. Nusantara itu sudah 3 kali berkibar ya. Pertama, Nusantara I itu Kerajaan Sriwijaya ya, sebagaimana kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya itu luar biasa ya. Saya sudah sampaikan di awal-awal perkuliahan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu sampai mulai dari Thailand Selatan ya sampai ke Filipina ya, itu luar biasa ya, Kerajaan Nusantara I. Kita tidak berbicara tentang bagaimana caranya Nusantara I itu mempersatukan pulau-pulau yang ada di Republik ini ya. Belum ada Republik di Nusantara ini ya. Luar biasanya bisa mempersatukan karena kebersamaan itu tadi. Waktu itu kan memang belum ada namanya jajahan ya. Mempersatukan itu yang luar biasa. Nusantara I terdiri atas penaklukan pada waktu itu raja-raja raja yang paling bisa menaklukkan satu sama yang lain, tetapi pertumpahan darah itu sangat kecil terjadinya, atau pengakuan terhadap kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara. Saya sudah sampaikan ya, Nusantara II itu adalah Kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit di mana Sumpah Palapanya yang saya juga sudah sampaikan kepada anak-anakku semua, Patih Gajah Mada bersumpah ke rajanya bahwa, "Hai raja, saya bersumpah saya tidak akan makan sesuatu yang paling enak kalau memang saya tidak mempersatukan Nusantara ini." Itulah sumpahnya, Sumpah Palapa. Dan Sumpah Palapa itu betul-betul alat pemersatu. Nah, kita bisa lihat buktinya alat pemersatu itu ketika peluncuran satelit Palapa pertama itu, bagaimana seluruh wilayah Nusantara ini bisa dialiri dengan signal-signal dari tahun 70-an itu ya, Palapa 1 ya, karena diilhami dengan Sumpah Palapanya Gajah Mada ya. Itulah ya, makanya nama-nama Palapa itu ada Palapa 1, Palapa 2, Palapa 3 ya. Jadi di atas bumi ini ada satelit yang bernama Palapa ya, yang bisa mempersatukan. Bahkan Indonesia pada waktu itu Orde Baru sudah mampu mempunyai satelit, negara-negara lain tidak. Makanya negara lain itu meminjam seperti Singapura, Malaysia meminta ke Indonesia. Hebatnya kita sudah punya satelit diluncurkan di Amerika waktu itu ya. Hebat pada waktunya ya. Kita sudah punya Indosat, Telkom sudah merajai, Indosat juga merajai di mana-mana.
Tetapi sekarang Indosat sudah bukan milik kita, milik Singapura ya. Itu karena sudah dijual. Oke, kita tinggal tentang Nusantara 2 yang bisa mempersatukan apa yang dikatakan tadi Faisal, apa yang dikatakan Nurul Hanifah itu yang benar. Ya, mempersatukan cara pandang yang sama ya, Nusantara. Oke. Pertanyaan saya yang sudah menjawab, jangan menjawab lagi ya, Nurul Hanifah dengan Faisal. Nusantara 3 apa itu? Silakan. Nusantara 3. Tidak ada dalam catatan itu. Tidak ada dalam bacaan. Ya. Nusantara 3 adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sekarang kita nikmati ini dengan perjuangan yang sama ya. Karena kita adalah negara dijajah ya. Kita ingin merdeka dari belenggu-belenggu penjajah. Mulai Portugis, Belanda sampai Jepang ya. Kembali Belanda ingin menjajah ulang lagi setelah Perang Dunia Kedua ya. Perang Dunia Kedua bagaimana kekalahan Jepang di Hiroshima dan Nagasaki dibom, Jepang kalah, Belanda ingin kembali lagi dengan dengan membonceng tentara sekutu di bawah pimpinan Inggris ya. Itu dia kembali lagi ke Indonesia karena dia merasa Indonesia itu adalah jajahan Belanda. Dia ingin kembali lagi. Tetapi dengan perlawanan-perlawanan karena ada tekad kita sebagai bangsa Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia untuk mengadakan perlawanan. Karena kenapa? Republik Indonesia itu sudah merdeka pada waktu itu. Ya. Akhirnya singkat cerita karena Inggris juga kalah waktu itu, Belanda terseok-seok. Karena pemimpin Inggris waktu itu yang menyerang Surabaya meninggal kena tembak, tewas pada saat itu, namanya Jenderal Malabi. Jenderal Malabi itu gugur. Betapa heroiknya para pemuda-pemuda kita dipimpin oleh Bung Tomo ya, dengan kalimat-kalimat yang sangat membangkitkan semangat kemerdekaan dengan ucapan Allahu Akbar, maju. Wah, dia dengan bambu runcing kita bisa kalahkan. Dan gugur pada saat itu adalah salah seorang panglima dari pasukan armada Jenderal Malabi. Ya. Jadi itu kemenangan-kemenangan karena itu karena rasa kebersamaan, rasa persatuan, bagaimana cinta tanah air sebagai warga negara Indonesia, ya. Bendera belakang di gedung Orange itu dirobek. Nah, pertanyaan siapa? Siapa yang memanjat tiang di Surabaya yang merobek warna di bawahnya bendera Belanda warna apa? Silakan, apa warna Belanda? Merah putih biru. Nah, siapa yang bilang itu? Faisal ya? Siapa yang sebut putih biru? Yang disobek birunya ya? Ya, siapa Pak, yang siapa yang memanjak itu? Haryono, orang dari Pak. mana? Hah? Haryono yang selalu bersama Jenderal Sudirman. Ya, kurang tepat. Siapa yang memanjat di tiang itu di gedung Orange di Surabaya, merobek? Haryono sama Kusnowibowo, Pak. Tahu dari mana mengatakan Haryono? Ada bacaannya. Sumber dari mana? Harus ada buktinya. Ya. Ada sumbernya? Ada, Pak. Dari Google. Dari Google, Pak. Tempo. Dia katakan apa? Coba bacakan. Kusnowibowo. Siapapun namanya tiang itu, dan itu dia tidak dikenal, ya. Dicatat dalam rombongan itu karena semangatnya saja yang berani memanjat pohon itu, memanjat tiang itu ya. Tapi tercatat itu tadi
yang Anda sebut ya dikatakan oleh Tempo ya. Itu karena itu berkumpul macam-macam, ada Ambon, Bugis, ada Makassar, ada Jawa, ya pimpinan Bung Tomo perlawanannya ya. Yang ucapan itu dia memanjat dan berani dia mesobeknya itu. Oke. Heroiknya orang pemuda-pemuda waktu itu untuk mempertahankan kemerdekaan. Berat itu mempertahankan kemerdekaan karena kita diserang oleh senjata-senjata otomatis. Kita tidak punya senjata otomatis itu ya. Hanya modal kita beruncing dengan benda-benda lainnya ya. Tetapi itulah karena kalau kita punya semangat, kita punya niat, semangat kebersamaan, berhasil. Sama anak-anakku sekarang punya semangat belajar dengan baik. Pada semester 7 Anda sudah sarjana semua. Kalau ada kesempatan bisa lanjut lagi. Kalau tidak ada kesempatan kerja, jadilah sesuatu di negeri ini, ya kan? Nah gitu. Ya, itu yang penting buat anak-anakku semuanya. Ini semangat untuk para pemuda-pemuda masa depan bangsa ini. Lanjut, kita lihat apa sih wawasan Nusantara itu? Ya wawasan Nusantara itu adalah ya sama pandang kesatuan politik. Politik itu kan orang kan padahal politik itu bagus ya, dan etik itu beberapa banyak cara untuk kita tertib beretika ya, berpemerintah ya. Saya kira itu politik, jadi arti politik itu bagus ya. Jadi kadang-kala kan di kita apa namanya itu, kita bercandain orang bilang di politik berarti hati ya, dibodoh-bodohi, padahal tidak, bukan itu maksudnya. Politik itu bagus. Setiap negara harus berpolitik, pandangannya harus satu, kesatuan politik. Kesatuan politik itu tetap adalah berdasarkan Pancasila. Yang kedua, kesatuan sosial budaya. Kesatuan sosial budaya artinya bahwa bangsa Indonesia ini memang banyak budaya, tetapi harus kita pahamlah kekayaan kita, bagaimana caranya kita pertahankan itu budaya itu ya. Kesatuan sosial, yang lain kesatuan ekonomi ya. Ekonomi berarti orang-orang Indonesia ini ya kehidupan sejahtera sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Apalagi negara menjamin bahwa negara ini dibentuk untuk mensejahterakan rakyatnya ya. Saya kira itu kesatuan pertahanan keamanan ya. Ini yang disebut kesatuan pertahanan keamanan. Apabila negara terancam ya, para pemuda-pemuda kita membantu, membela, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara kita begitu kita dipanggil oleh negara, kita datang, kita latihan dengan sesungguhnya untuk mempertahankan itu ya. Dengan batas usia ya 17 tahun ke atas sampai dengan batas 40. Disitulah semangat pemuda. Saya kira itu ya. Kita lihat di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu hebat apapun bintang film atau kaya apapun, dia wajib wamil ya, mengikuti wajib militer. Itu paksaan dari negara ya. Jadi begitu masuk usia remaja 17 wajib ikut namanya wamil. Kita tidak dipaksa, kita diminta. Kalau negara dalam keadaan genting dan dibutuhkan tenaga Anda, harus bersedia. Itulah kesan harus kita tahan, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi pemuda baik, pemuda-pemudi siap ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Ya, bagus kalau ada yang bertanya ya. Ada, kita lanjut. Tadi, Pak. Silakan. Tadi Pak. Bagaimana? Tunggu dulu, pelan-pelan. Siapa namanya? Oh. Iya. Karena saya tidak lihat namanya di sini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bagus Nugroho Saputra. Tanya Pak. Silakan. Apa saja contoh kesatuan politik?
Oke, ayah ulang apa saja? Oke, contoh kesatuan politik? saya kira ini pertanyaan bagus, Putra. Saya kira ya. Apa saja kesatuan politik? Silakan. Ada untuk saya ini. Ini bagus pertanyaan dari teman kita. Ya, Anda dicatat sama Kak Jihan di situ ya. Ada Kak Jihan mendengar. Apa itu? Apa saja kesatuan politik itu? Silakan. Ya. Apa itu? Ya. Bagus kalau angkat tangan ya, silakan. Muhammad Faisal. Jangan dulu Muhammad Faisal ya. Siap. Sebentar kalau saya ya. Apa saja kesatuan politik? Silakan. Ya. Amri Arianova ya? Iya, Pak. Ya, silakan. Contoh kesatuan negara kesatuan merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara, memiliki kedaulatan tidak terbagi dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja, dan Jepang. Itu kesatuan politik. Republik, Pak. Ini pertanyaannya, apa itu kesatuan politik? Saya apa itu? Amira, siapa? Yunita, silakan Yunita. Ya, Yunita dulu. kesatuan politik adalah seluruh kepulauan Nusantara. Bukan dalam arti bahwa hanya satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Oke, silakan Andi Fahrisal tambahkan. Ada yang mau ditambahkan, Fahrisal? Atau yang lain? Karena tadi Andi Faisal yang angkat tangan tadi. Ya. Silakan. Andi Muhammad Faisal. Ini Saputra punya pertanyaan bagus tadi itu, ya. Ya Pak, saya Pak. Iya, silakan. Baik, kesatuan politik adalah kesatuan sosial budaya, kesatuan pertahanan keamanan, itu dulu Pak. Hilang jauh. Iya, yang lain ya. Tadi itu Amira sudah tadi jawab. Saya Pak. Siapa namanya? Andi Pak. Andi Septianto Pak. Andi siapa? Andi Septianto Pak. Septianto. Sebenarnya bagus kalau datang supaya saya lihat di sini dicek ceknya ya. Silakan Andi, Ya, Andi siapa Sustianto. Susah mau bilang. Kesatuan adalah sebuah jenis negara yang terdiri dari atau dibuat dari negara-negara yang lebih kecil. Itu ya Pak. Oh ya, oke. Tapi Pak, aku dapat nih Pak, bisa tambah Pak. Silakan tambah. Ya, kesatuan politik adalah keutuhan wilayah nasional dengan semua isi dan kekayaannya adalah satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Bangsa Indonesia yang terdiri berbagai suku dan bahasa. Oke, itu Siapa? ya. Kalau kita berbicara tentang politik, bukan arti kata politik itu yang Saputra. Ya, mungkin Saputra tadi dengar ya. Halo Saputra. Putra atau Putra? Siapa?
yang bertanya tadi ini bagus pertanyaannya ya. Saya kira itu kesatuan politik itu bagaimana kita mengelola negara ini kita pahami secara bersama ya. Saat kami bahwa pandangan kita itu adalah pandangan politik kita adalah demokrasi Pancasila ya. Apa yang disampaikan oleh Andi Faisal, apa yang disampaikan oleh siapa namanya tadi itu Junita ya, saya kira ya betul. Apa yang disampaikan Ambrian juga itu, Ambrian terlalu jauh keluar ya, karena itu bentuk-bentuknya ya, terlalu jauh keluar, tapi tidak apa-apa, nyambung itu ya, bentuk-bentuk sebagaimana negara Filipina, negara tetangga kita atau negara yang jauh di sana, tetap ada kesatuan, tidak boleh. Kesatuan politik misalnya Amerika Serikat itu kesatuan politiknya adalah republik yang bentuknya serikat ya. Bagaimana? Karena terlalu luasnya Amerika Serikat, kalau dia jadikan negara kesatuan mudah terpecah-pecah, mudah terbelah-belah karena berbagai orang-orang yang datang di Amerika ya, karena penduduk aslinya itu sangat kecil. Karena penduduk aslinya adalah suku Maya dan Inka. Ya, kecil sekali di sana yang datang itu pendatang semua, ada dari Italia, dari Inggris, Spanyol, ya, negara-negara Asia, orang dari China, ya banyak ke serikat. Kesepakatan itu karena selalu terjadi perang ketika ingin mempersatukan itu, tidak mudah mempersatukan Amerika dulu karena ada kelompok berjuis dan ada kelompok sosial di situ yang selalu membela rakyat-rakyat kecil, walaupun dia adalah orang pendatang, orang bule, orang Inggris sendiri. Ya, tetapi di situ ada kelompok ya, ada itu yang saling berperang. Solusinya satu, menjadikan negara serikat. Itu ya, kalau kita Indonesia, kita sepakat menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan diikat wawasan Nusantara tadi. Kesatuan politiknya itu ya, dari Sabang sampai Merauke diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, apa yang disampaikan tadi Yunita dengan Andi Faisal itu yang betul. Ya, ya. Silakan yang lain. Ya, Pak. Oke, Indah Sari, silakan Indah. Saya Pak mau bertanya Pak. Silakan. Kan mengenai kesatuan ekonomi, tidak semua individu memiliki ekonomi yang sama. Iya. Tidak dipungkiri muncul kesenjangan sosial antar individu. Terus bagaimana cara menghindari hal tersebut? Ini bagus pertanyaannya Indah Sari ya. Silakan teman-teman. Adik-adikku mahasiswa atau anak-anak mahasiswa, ini pertanyaan dasar ya ini. Tidak sama orang dalam kesatuan ekonomi, ya tidak sama cara pandangnya gitu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ini gimana? Silakan. Gimana itu yang disebut kesatuan ekonomi? Silakan. Ayo. Angkat tangan. Nah, yang belajar adalah mahasiswa. Dosenmu menjadi fasilitator, memfasilitasi Anda belajar. Ini pertanyaan temanmu tadi tentang kesatuan ekonomi. Ya, dia melihat kasat mata, ya bagaimana itu ya disebut kesatuan ekonomi. Padahal ada yang kaya, ada yang miskin, ada terlalu miskin, ada juga terlalu kaya. Ya kan? Itu yang tidak adil. Menurut Indah tadi pertanyaannya. Silakan. Gimana apa maksudnya itu kesatuan ekonomi? Silakan. Saya Pak. Mau Faisal? Bukan. Andi Septianto Pak. Hah? Andi Septianto Pak. Andi Septianto, iya silakan. Andi, biasakan itu angkat tangan dan saya lihat langsung muncul di layar gitu. Oh iya Pak. Ada chatnya di bawah situ. Anda tindis. Oke, Andi Septianto, silakan jelaskan kesatuan ekonomi. Kesatuan ekonomi memiliki arti bahwa kenyataan yang ada di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif merupakan milik bersama. Semua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara merata di seluruh wilayah tanah air. Ya. Sekian Pak. Oke ya, Nurul Hanifah silakan.
Kesatuan ekonomi menurut wawasan Nusantara merupakan tingkat perkembangan ekonomi yang harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. Oke, Yunita. Silakan, Yunita. Kesatuan dalam bidang ekonomi yaitu sebuah kekayaan baik yang potensial maupun yang efektif adalah modal bersama milik bangsa. Segala keperluan sehari-hari harus tersedia di seluruh wilayah tanah air. Oke, ini penasaran nih Adik Faisal. Silakan Adik Faisal. Siapa? Tambahan. Iya. Jadi kesatuan ekonomi itu adalah tingkat perkembangan ekonomi yang harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Dan kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara adalah satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan untuk usaha berdamai berdasar asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Sekian, Pak. Oh, luar biasa ini ya Faisal ya. Saya kira tidak usah ditambah lagi. Ya, teman-teman sama semua ya cara pandangnya. Ya, ini kalau disebut kesatuan ekonomi ini ya harus diatur dengan Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar 45. Gimana pemerataan ya. Dulu waktu Orde Baru ada namanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Trilogi pembangunan namanya. Kalau sekarang ya saya kira ada juga ya bagaimana cara pemerataan ekonomi itu, tapi persoalannya kita ini masih bimbang ya. Berdasarkan wawasan Nusantara kita sudah melenceng itu ya, ada yang perlu diperbaiki. Apakah kita ekonomi kerakyatan atau ekonomi liberal ya, di mana karena ekonomi liberal itu ada yang sangat ada kesenjangan di situ ya. Ternyata hasil forum ekonomi atau diskusi antara pakar-pakar sosial di Indonesia ini ya konon kabarnya hanya 4 orang yang mempunyai kekayaan 50% seluruh Indonesia. Bayangkan 4 orang itu konglomerat. Ini yang tidak seimbang, itu yang mau diluruskan. Tidak boleh ada monopoli. Padahal solusinya Bung Hatta membuatlah itu namanya koperasi. Koperasi itu bagaimana untuk mensejahterakan rakyat, mendirikan itu. Makanya Bung Hatta disebut Bapak Koperasi Indonesia. Ya, Bung Hatta itu adalah ahli ekonomi lulusan dari Belanda. Ya, Bung Hatta itu sekolahnya di Eropa. Ya, dia orang hebat. Setelah dia jadi menduduki wakil presiden dan seterusnya menjadi perdana menteri dan seterusnya, dia mempunyai ide bagaimana mempraktikkan itu kesatuan dengan koperasi ya. Kalau koperasi berjalan baik, saya kira tidak ada kesenjangan di situ. Cuman kan ini sementara ini di kita ini di era reformasi mencari bentuk ya. Harusnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa pemerataan itu penting ya. Pemerataan semua rakyat Indonesia, tidak boleh ada yang tidak punya ekonomi yang baik gitu ya, harus merasakan. Makanya perlu dibentuk di regulasi ini ada Kementerian Ekonomi, Kementerian Sosial, harus kerjasama itu ya. Bagaimana dibentuklah badan-badan, ada namanya badan koperasi, Bukopin, Inkopin, semua induk-induk koperasi. Tetapi koperasi-koperasi yang digagas oleh Bung Hatta itu tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena banyak orang-orang oknum ya, bukan di koperasinya, orang-orang tertentu yang malah menyalahgunakan untuk kepentingan pribadinya. Akhirnya itu bubar lagi gitu ya. Padahal tujuan bersama untuk mensejahterakan anggota. Jadi kalau semua koperasi sejahterakan anggota, bahwa seluruh Indonesia berkooperasi, maka sejahtera bangsa itu sebenarnya tujuannya. Makanya disebut ekonomi Pancasila ya, bukan ekonomi liberal, bukan ekonomi monopoli ya. Saya kira itu yang dihindari. Harus kebersamaan. Tadi penasaran memberi penjelasan ya. Saya kira itu
penting. Bagus pertanyaannya. Karena kasat mata kita lihat ada ketidakadilan. Sekarang lihat harga telur tiba-tiba anjlok. Hebatnya itu seluruh Indonesia telur itu turun di produksi telur di peternakan, ya. Akhirnya rugi di salah satu daerah di Jawa Tengah itu malah telurnya dibagi-bagi untuk menuntut pemerintah supaya bisa diatur penjualan telur ini dengan baik. Itu telur. Dulu ada yang masalah cabai sampai mahal. Pasti ada orang-orang tertentu yang ingin merusak sistem pasar itu. Makanya boleh ada monopoli sebenarnya, ya. Itu yang praktek monopoli itu tidak boleh di Republik ini untuk diterapkan, ya. Tapi kenyataannya itu ya kalau bukan ada rasa cinta sayang terhadap bangsa ini, ya, jangan ingin mementingkan diri sendiri, harus juga perhatikan orang-orang sekitarnya. Idealnya kalau saya pengusaha besar, ya, di undang-undang itu ya mengatur itu, pengusaha besar saya harus bina pengusaha-pengusaha kecil, tidak boleh mematikan pengusaha kecil, usaha-usaha kecil misalnya apakah dia home industry atau toko-toko gade-gade, ya tidak boleh mematikan itu, ya kan, harus malah kita bantu hidup itu perekonomian. Tetapi kenyataannya di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar sebelum pandemik sampai sekarang kehidupan ekonominya dengan munculnya itu namanya KPKP, ya, KPKP di muncul ekonomi kreatif di situ, ya. Tetapi sayangnya kenapa harus malam hari, ya, sampai jauh malam. Itu juga perlu dikontrol, ya, jangan sampai disalahgunakan. Tetapi ekonomi kreatif itu jalan di Makassar, ya. Akhirnya percontohan bahkan dibicarakan di tingkat pusat bahwa di Sulawesi Selatan itu kehidupan ekonomi kerakyatan itu giat, ya. Contohnya di Makassar itu di mana-mana orang bisa berusaha, ya, berusaha banyak buka kafe, ya. Tetapi karena pandemik ini banyak lagi yang gugur-guguran, ya. Mudah-mudahan muncul lagi. Makanya perlu satu obatnya, jaga kesehatan supaya kita bisa pulih lagi. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah jauhkanlah virus ini kepada bangsa saya dan seluruh dunia, karena kalau di negara lain juga kena virus ke Indonesia kemana bersebar berarti menular lagi. Artinya kita berdoa, ya Allah tariklah itu penyakit itu, ya, karena asal Maha Pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mintalah, yang penting ada niat baik untuk menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita, ya, menjaga seluruh masyarakat Indonesia. Oke, saya kira bagus itu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Silakan. Pak, mau tanya. Wanda, ya. Wanda dulu. Kan angkat tangan Wanda. Wanda, ya. Wanda dulu. Ya, Pak. Ini bagaimana contoh pewujudan kesatuan pertahanan negara. Esa lagi, ini satu, ya, contoh pertahanan negara. Esa, apa pertanyaan? Bertanya atau menjawab? Bertanya, Pak. Nah, Bertanya. apa? Oke. Bagaimana langkah ke depannya kita untuk menjaga kesatuan sosial budaya, Pak? Oke, satu sosial budaya, satu pertahanan, ya. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Silakan ini. Pertanyaannya Esa atau pertanyaannya Wanda, ya? Maaf Pak, tadi Esa apa pertanyaan tak? Pertanyaannya Esa yang tentang sosial budaya. Tentang bagaimana cara kita menjaga kesatuan sosial budaya untuk ya, itu ya, sosial budaya, menjaga sosial budaya. Itu ya. Kalau pertanyaannya Wanda tadi kesatuan pertahanan keamanan gitu, ya, lebih cenderung apa contohnya, apa artinya implementasinya dari kesatuan pertahanan keamanan. Apa itu pertahanan keamanan? Itu pertanyaan dari teman kita tadi, ya. Silakan, Nurul dulu. Nurul Hanifah. Saya, Pak. Mau jawab pertanyaannya Wanda? Wanda, ya, silakan.
Tunggu dulu, Pak. Pertahanan keamanan dalam wawasan Nusantara yaitu segala ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada dasarnya adalah ancaman bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara dan bangsa. Oh, saya kira ya, Nurul ya, luar biasa. Indah, yang mana mau dijawab? Mungkin pertanyaannya Esa tadi, Pak. Saya, sosial budaya, ya silakan. Cara kita mengubah persatuan sosial budaya. Menurut saya, kan kita lihat dari negara kita yang memiliki negara di mana memiliki keberagaman yang berbeda, termasuk dari segi sosial budayanya. Nah, untuk menjaga persatuan sosial budaya, maka kita mempunyai simbol yaitu Bhinneka Tunggal Ika, di mana artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, agar kita tetap satu, kita harus mempunyai sikap toleransi, di mana sikap toleransi ini akan menghubungkan perbedaan di antara kita semua. Mungkin itu, Pak. Oke, ya, Andi Audia, silakan. Mau menjawab yang mana? Pertanyaannya Wanda, Pak. Iya, Wanda, ya silakan. Andi Audia. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Dan bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain, Pak. Oke, Sulfahmi, silakan. Ingin menjawab yang mana? Upaya-upaya pertahanan, Pak, yang anunya Wanda. Iya. Silakan. Upaya pertahanan dan keamanan negara. Contohnya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, berkorban untuk bangsa dan negara, menjaga kelestarian tanah air Indonesia, mempertaruhkan diri untuk kejayaan bangsa dan negara, mencegah adanya terorisme, mencegah sikap radikalisme, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak main hakim sendiri, membela negara sampai titik penghabisan. Oke. Ya, tadi Rivaldi ya? Zulfahmi, Pak. Sekarang Rivaldi angkat tangan. Apa itu Rivaldi? Mau menjawab yang mana? Muhammad. Nah, silakan. Ingin menjawab pertanyaannya Wanda, Pak. Iya, silakan. Bentuk upaya untuk mempertahankan kesatuan dan keamanan negara itu dengan mewujudkan kehidupan yang serasi, Bang, antar sesama. Maksudnya itu dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa, kehidupan kita akan bisa menyatu satu sama lain, dan tanpa adanya pergaulan antar sesama akan lebih rukun dan akrab. Maksudnya beda suku, ras, kita tetap bisa rukun atau saling menghargai dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, terwujud cintai dan saling membantu. Yes, saya kira itu ya. Ini masih angkat tangan. Mau menambahkan atau gimana? Sudah tidak ya? Sekira pertanyaan dan jawaban sekira selaras ya, bahwa ada sosial budaya tentang kesatuan, pertahanan, keamanan. Ya, memang yang perlu kita pikirkan dan kita apa yang disampaikan oleh sebelum diangkat menjadi Menteri Pertahanan ya, Pak Prabowo, waktu pemilihan presiden, dia mengatakan tahun 2032 ada atau punah. Nah, itu sangat berbahaya sekali karena ada penulis buku mengatakan itu, penulis buku dari Amerika ya, menyampaikan bahwa Indonesia ini sangat riskan, ya, sangat berbahaya, tetapi perlu diperhatikan karena bahkan dia buat filmnya itu bahwa nanti ada suatu negara itu musnah di muka bumi ini. Jadi hati-hati, mudah-mudahan bukan Indonesia yang disebut ya. Karena itu tadi, apabila kita sudah tidak sepaham, kita tidak ada lagi persatuan, ini akan musnah ya. Itu kita hati-hati. Tapi itu kan diingatkan saja para generasi muda kita, harus kita siapkan itu.
para tokoh-tokoh kita memikirkan bahwa kalau kita tidak siap dari sekarang, kita bisa punah. Contohnya, zaman reformasi ini, kita urus sistem politik ini ke dalam, ternyata di luar rapuh. Salah satu beberapa pulau kita itu diambil negara lain. Ya, karena itu pulau itu tidak ada orangnya, tidak ada penghuninya. Kita tidak perhatikan pertahanan kita di luar. Makanya kita harus pada persenjataan kita juga, karena kita pernah di embargo sistem perbaikan persenjataan oleh Amerika Serikat, ya itu para kita pun sudah tua, susah diperbaiki, kapal selam, pesawat tempur, apa semua kita sudah tua semua. Lemah itu 5 tahun yang lalu pulau kita yang kita sengketa dengan Malaysia dikejar itu para pencuri pulau, baru terbang jatuh kita punya pesawat karena sudah tua pesawat tempur kita, ya. Itulah yang perlu diperbaiki. Makanya alutsista kita sekarang ini lumayan sudah mulai bagus lagi ya. Di salah satu perusahaan senjata di Indonesia itu adalah PT Pindad. Itu adalah gagasan dari Profesor B.J. Habibie. Ya, PT Pindad itu senjata itu bagus, tetapi kita tidak beli senjata dari situ, malah kita beli dari luar. Kenapa? Ada orang-orang tertentu yang sebagai broker senjata itu yang mencari keuntungan. Padahal kalau kita perbaiki itu PT Pindad, wah luar biasa. Kita mampu buat tank, kita mampu otomatis ya. Tapi perlu modal. Saya kira itu. Tapi arahnya ke situ. Sekarang pemerintahan sekarang ini suka membangun itu ya. Pak Jokowi sudah memperbaiki sistem persenjataan kita dengan memberi anggaran yang cukup besar. Menteri Pertahanannya sendiri adalah Prabowo, seorang jenderal ya. Saya kira dia paham betul itu. Tetapi kan itu urusan politik. Yang penting bagaimana bangsa ini kuat dan tangguh gitu ya, tangguh untuk membela bangsa ini. Walaupun itu pulau-pulau kita itu harus betul-betul dijaga, jangan menganggap karena dia kita itulah kesalahan besar yang dilakukan karena kita terlalu fokus berbicara tentang politik. Kita lupa pertahanan kita lemah rapuh gitu ya. Harusnya kuat, harusnya idealnya bangsa ini mempunyai kapal selam 12. Ternyata kita cuma punya kapal selam 2 ya. Dia mudah diobrak-abrik oleh negara lain. Itu pun kapal selam kita sudah tua, malah tenggelam kemarin. Ada berapa yang berbiasa? Seorang kolonel, ada seorang pangkat perwira meninggal. Itu adalah pejuang-pejuang kita, pejuang di bawah laut, ya. Persenjataannya sudah tua, makanya harus diremajakan buat yang baru yang lebih kokoh ya. Makanya perlu modal, makanya salah satu modal itu adalah pendidikan. Bagaimana caranya teknologi pertahanan itu harus kita tingkatkan. Saya kira itu bangsa ini perlu diperhatikan betul apa yang disampaikan teman-teman kita tadi ya. Saya kira kehidupan sosial ekonomi juga, kehidupan sosial itu juga bisa membuat kita retak kalau kita tidak jaga itu, ya. Tidak boleh saling menghindari, tidak boleh. Harusnya kita saling dukung gitu. Bahwa kalau ada budaya-budaya dari misalnya budaya Jawa, budaya Makassar, budaya Batak, budaya Dayak apa, kita saling mendukung untuk dijaga itu kelestariannya, ya. Jangan budaya itu hanya sebatas di lokal area, harusnya menasional itu. Semua rakyat Indonesia paham dan tahu. Itulah kekayaan kita. Itu namanya perlu dijaga kearifan lokal. Ya, siapa yang menjaganya? Para generasi kita, generasi dari generasi muda kita. Ya, yang punya bakat seni, lestarikanlah budaya-budaya asli daerah kita. Ya, karena itu bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu ya, apa yang teman-teman tadi jelaskan ya, saya kira pas sekali ya, disampaikan juga tadi teman kita Pak Sul, Rivaldi, pertanyaan dari teman-teman yang lain itu bagus. Saya kira itu. Jadi wawasan Nusantara itu kita akan berbicara tentang kesatuan politik, kita bicara tentang kesatuan sosial, kita bicara kesatuan ekonomi, kita bicara pertahanan keamanan. Tidak boleh ada saling ada satu kaitan kaidah-kaidah di sini
tentang untuk menjaga kawasan Nusantara ini, ya. Tidak boleh ada misalnya kesatuan politik ada, tetapi kesatuan sosial tidak ada begitu juga. Kesatuan politik ada, kesatuan sosial ada, tapi kesatuan ekonomi ada, ya. Terjadi monopoli. Ada kesatuan politik, kesatuan sosial, kesatuan ekonomi, tapi ketahanan keamanan kita rapuh. Kita terobrak-abrik, hancur wilayah Republik Indonesia, kita tidak kuat, ya. Bahkan ketika Orde Baru ini di Asia paling ditakuti itu adalah Indonesia, senjatanya Indonesia. Ya, saya ceritakan saja. Salah satu pasukan gerak cepat kita namanya Kopasanda, sekarang ini Kopassus ya. Dulu itu luar biasa dahsyatnya. Pesawat Garuda dibajak di Thailand, ya, di situ masih Anda mungkin belum lahir ya, belum lahir tahun 80-an ya. Itu dibajak dengan tempo. Kalau negara lain itu makan proses waktu 15 menit, baja itu sudah dilumpuhkan. Ya, hebatnya itu Kopassus. Padahal di negara orang, di Bangkok itu waktu itu. Ya, kalau saya tidak salah tahun 90-an ya, 91 lah. Itu terjadi pembajakan, rame-ramenya pembajakan pada waktu itu dan dilumpuhkan pembajak itu. Itu ada pasukan kita. Apalagi di lautan, kita rajai. Makanya Indonesia pada 80-an sampai 90-an itu mengatakan Indonesia itu singanya Asia, macan Asia. Itulah Indonesia, ya, macan Asia Indonesia. Makanya ketika setiap ada pertemuan negara non-blok, Indonesia selalu menjadi pemimpinnya, ya. Terpilih Pak Harto sebagai ketua non-blok, ya. Ada beberapa ahli-ahli politik di luar negeri selalu tampil di PBB. Itulah unggul kita waktu itu. Puncaknya pada tahun 1994-95 kita sudah swasembada pangan. Itulah kesatuan ekonomi dan kesatuan sosial. Sukses kita bantu negara lain. Kita bantu siapa? Kita bantu Afrika. Ya, terjadi kelaparan di sana. Kita bantu negara-negara Amerika Latin, ya. Kalau negara kita bantu negaranya orang betul-betul ikhlas, kita tidak minta imbalan apa-apa. Tapi kalau negara lain bantu kita itu berupa pinjaman, ya. Jadi kita ditagih kalau Indonesia betul-betul membantu. Itulah terjadi pada tahun 1994-95. Makanya Indonesia diberi penghargaan dari Badan Dunia, ya. Waktu itu Presiden Badan Dunia Pangan Dunia itu adalah Edward Short, memberi penghargaan kepada Pak Harto, ya, menjadi kepala negara sukses di bidang pangan. Kita itu sukses betul, swasembada pangan. Ya, jadi di samping itu memang sukses pasti ada kelemahan. Makanya kelemahan itu yang perlu diperbaiki. Kelemahannya terlalu lama menjadi pemimpin, ya, 32 tahun, harusnya memang dibatasi. Jadi pemimpin itu tidak boleh lama. Ya, makanya undang-undang sekarang dibatasi 2 kali saja, ya, bisa menjadi presiden. Saya kira itu. Tetapi kita pernah jaya. Tetapi setelah itu kita runtuh, terjadinya krisis internasional, akhirnya krisis nasional, terakhir krisis kepercayaan, pemerintah tidak dipercaya oleh rakyatnya. Itu ya. Nah, mudah-mudahan kita pulih kembali. Caranya sudah benar. Bagaimana ini dengan niat kita belajar dan belajar, ya. Jangan terlalu terprovokasi dengan medsos, ya. Medsos itu bisa mengganggu otak kita, ya. Padahal kadang-kala di medsos itu menjerumuskan kita ke area yang tidak benar, ya. Ada sekelompok orang, ada sekelompok kegiatan-kegiatan yang dibonceng dari luar atau ada yang nebeng dari luar ingin menghancurkan Republik Indonesia ini, ya. Jadi anak-anakku hati-hati menggunakan medsos, hati-hati menanggapi, ya. Harus teliti, harus klarifikasi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tabayun gitu, ya. Saya kira itu penting buat anak-anakku semuanya. Jangan mudah percaya, jangan juga harus selidiki juga. Kalau ada siapa tahu memang betul, ya, makanya harus klarifikasi, ya. Itulah mahasiswa. Mahasiswa itu cara berpikirnya itu rasional, ya, berpikirnya itu modern, mahasiswa itu.
mahasiswa artinya orang terpelajar, ya, yang baiki dengan baik. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Silakan. Kita lanjut satu slide lagi ya. Oke. Sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak dan perorangan warga negara. Itu kalau sistem demokrasi di Indonesia. Artinya kita ini adalah demokrasi Pancasila, ya. Sistem sosial, politik, pemerintahan diri dengan kekuasaan pemerintahan dibatasi oleh hukum. Makanya kita adalah negara hukum. Kita diatur oleh peraturan, kita diatur oleh regulasi. Siapa yang membuat peraturan itu? Ya rakyat, ya. Itu ada badannya namanya legislatif. Kalau pemerintah itu adalah eksekutif, namanya yudikatif. Itu bersama, ya, tidak bisa terpisah, saling membantu, ya, saling mengontrol. Itu saya kira itu ya sistem demokrasi di Indonesia. Ada pertanyaan? Silakan. Andi Friatama Matotoran, silakan. Makasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Saya mau bertanya tentang sempat Bapak bahas tentang teknologi. Saya mau tanya Pak tentang bagaimana cara masyarakat yang baik untuk menjaga keutuhannya negara. Teknologi datang bisa mengancam itu semua Pak. Maksudnya bisa meruntuhkan sosial budaya, bisa meruntuhkan pertahanan dan keamanan negara, meruntuhkan ekonomi. Bagaimana caranya kita menyikapi, ini Pak? Bagus ini ya pertanyaannya. Siapa lagi tadi? Siapa namanya? Ikra, Pak. Ikra. Ya, Ikra. Pertanyaannya luas ini ya. Bagaimana caranya ini? Sedangkan sekarang ini di era teknologi kita tidak bisa menghindar, ya. Silakan. Siapa yang mau bantu saya ini? Bagaimana mengatasi ini persoalan? Dan ini bukan persoalan sepele. Saya kira itu, ya. Silakan. Oke lah kalau tidak ada ya. Begini, sebenarnya mudah saja. Ayo Yunita, silakan Yunita ya. Baik Pak, menurut Pak dengan menyaring informasi dapat karena sekarang itu informasi banyak yang hoax juga, banyak yang palsu dan banyak yang terpengaruh juga Pak dengan itu hoax. Jadi harus disaring dulu, harus dicari tahu dulu kebenarannya Pak. Seperti itu. Oke, ini ya Fikra ya, kata Yunita itu harus disaring dulu. Ya, oke, bagus Yunita ya. Ada yang lain? Harus diklarifikasi. Indasari, silakan Indasari. Kalau menurut pemahaman saya Pak, yang dari segi yang kulihat, kalau masalah teknologi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, tidak disalahgunakan dalam penggunaannya. Maksudnya tidak disalahgunakan keluar dari fungsinya, gunakan karena teknologi yang berkembang ini secara baik tanpa harus melakukan hal negatif bagi diri kita sendiri. Oke. Sekiranya ya Yunita dan Indasari ya sudah menjawab. Satu lagi minta bantuan. Pak, tadi apa soalnya Pak? Soalnya ini kan di era teknologi ini ya mengatasi, kita tidak bisa hindari itu teknologi yang sekarang ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, saya memberi penjelasan. Semua orang bertanya itu, bagaimana caranya? Kesiapan sebagai orang Indonesia. Silakan. Siap. Ya, yang cara menggunakan itu teknologi untuk masa kini. Yang pertama itu Pak, gunakanlah untuk hal positif. Dan yang kedua, gunakan pada waktu yang tempat yang tepat. Dan yang ketiga, gunakan sesuai kebutuhan. Dan terakhir,
meminimalisir dampak pada tubuh. Oke, Gitu, ya, Pak. ya. Jadi ada 3 pertanyaan jawaban Andi ya. Ada 3 Iya, Pak. jawaban. Saya kira saling mendukung ya. Yang penting begini, kalau sama kita tidak bisa menghindari teknologi, makanya kita harus kuasai teknologi itu, ya. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi gitu, ya. Kita harus lebih tahu bahwa mana kita yang apa yang dikatakan Yunita, apa yang dikatakan tadi teman kita Sari ya. Itu harus mampu menyaring itu dengan cara apa? Teknologi juga, ya. Kita tidak boleh ketinggalan. Ada pengalaman begini, selama ini ya, terjadi pandemik tahun 2000-an, di awal-awal tahun 2000-an, ada seorang pelajar SMP itu dari Indonesia, ya, pelajar SMP dari Indonesia, kebetulan dia ke Singapura, ya, Singapura, dia kotak komputer, ternyata komputer itu jebol pertahanannya Singapura, ya, tidak ada yang bisa perbaiki kecuali sudah macam otomatis yang ada di pelabuhan, di pesawat apa terganggu semua. Ternyata ini karena anak-anak ini ya cekak-cekak komputer ya. Itulah anak-anak karena dia belum tingkat kedewasaannya belum sampai ke situ ya. Dia cuma kotak-katik tapi dia tembus sampai ke hal-hal yang sangat strategik yaitu. Solusinya satu, dicarilah itu siapa anak itu. Ternyata adalah seorang anak SMP ya, dari itu hebatnya. Berarti orang-orang Indonesia ini sebenarnya pintar ya. Cuma bagaimana membina itu, bagaimana dari dia itu dampak yang apa yang dia lakukan itu, sebagaimana Yunita sampaikan tadi ya, teman-teman begitu. Jadi harus mampu mengontrol diri, tingkat kedewasaan menyaring informasi itu. Saya kira itu. Jadi kita juga tidak boleh menyalahgunakan teknologi itu. Sangat berbahaya. Orang-orang bisa dirugikan. Bayangkan sampai rekeningnya orang yang ada di bank bisa ditarik dengan kejahatan-kejahatan seperti itu. Itu yang perlu dihindari. Teknologi kita lawan dengan teknologi, tapi teknologi yang arif dan bijak gitu. Kita kuasai itu. Saya kira itu mata orangnya apa yang disampaikan temannya tadi. Ya, saya kira itu kesiapan kita. Ya, kita tidak boleh juga diam. Kita harus belajar. Ya, kita harus kuasai juga teknologi itu. Iya, Pak. Jangan sampai kita cuma pengguna. Kita usahakan pencipta gitu. Usahakan kita yang lebih unggul. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi yang lain? Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih, teman-teman. Oke. Teman di Matotorang sudah mengucapkan terima kasih. Ambrian, silakan Ambrian. Ambrian, silakan. Angkat tangan Ambrian Pak, ini. saya mau bertanya. Apakah contoh sistem yang di Indonesia saat ini, apakah ada keterkaitannya dengan undang-undang atau cuma sebatas nama sebagai demokrasi? Oke, silakan ini bantu, ini bagus juga pertanyaannya Ambrian ya. Bagaimana kayak ini sistem demokrasi di Indonesia ini? Demokrasi atau politik? Demokrasi ya? Ambrian? Iya Pak, demokrasi. Sistem demokrasi kita gimana?